3A akan mempresentasikan ide project untuk UAS pemrosesan teks. Di sini izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Ayu Ramadhani dengan NIM 224. Saya Nova Alexis dengan NIM 022. Dan saya Friza Sintia Putri dengan 3 NIM terakhir 188. Untuk judul proyek yang kita ambil yaitu analisis sentimen ulasan pengguna terhadap Universitas Negeri Surabaya pada Google Maps. Kemudian untuk latar belakang sendiri, UNESA merupakan salah satu perguruan tinggi yang berperan penting dalam mencetak lulusan. Nah, karena itu ulasan pengguna dalam platform Google Maps merupakan salah satu sumber informasi berharga karena dapat mencerminkan persepsi terhadap fasilitas kampus. Oleh karena itu, diperlukannya analisis sentimen untuk memberikan masukan ataupun keputusan berbasis data bagi UNESA untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki aspek yang memuaskan. Selanjutnya adalah manfaat dari ide proyek kami, yaitu yang pertama dapat dijadikan evaluasi bagi pihak universitas baik terkait pelayanan dan fasilitas. Yang kedua, mendukung pengembangan kampus berbasis data. Yang ketiga itu dapat memanfaatkan ulasan positif dan negatif yang untuk dapat ditindaklanjuti, kritik untuk memperkuat kepercayaan publik, dan yang keempat itu dapat bermanfaat dalam memperkuat hubungan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya analisis sentimen ini dapat memberikan wawasan berbasis data yang membantu universitas memahami kebutuhan, persepsi, dan pengalaman. Selanjutnya adalah tujuan dari ide proyek kami. Yang pertama itu dapat identifikasi dan kategorikan sentimen ulasan pengguna terkait tentang Universitas Negeri Surabaya di Google Maps sebagai positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua, dapat mendapatkan wawasan tentang persepsi pengguna terhadap universitas berdasarkan ulasan mengenai fasilitas, layanan, dan lingkungan. Yang ketiga, dapat mendukung pengambilan keputusan strategis bagi universitas berdasarkan analisis data ulasan. Yang selanjutnya adalah data yang digunakan. Data yang kami gunakan yaitu data yang berasal dari ulasan di Google Maps. Jadi kita akan melakukan scraping di ulasan Google Maps, tepatnya untuk kampus 1 Ketintang, kampus 2 Lidah Wetan, dan juga kampus 5 Magetan. Jadi kita akan mengambil semua ulasan dari Google Maps tersebut. Next. Dalam pengerjaannya ada tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu data scraping. Jadi kita akan melakukan scraping pada ulasan Google Maps, kemudian ada anotasi data labeling. Kita akan membagi data untuk positif, negatif, dan netral. Kemudian ada data cleaning dan preprocessing. Akan ada beberapa tahap yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian data split menjadi data training dan juga testing. Kemudian dilakukan TF-IDF. Setelah itu kita akan membangun model yang kita akan menggunakan beberapa model seperti random forest, decision tree, SVM, dan naive bayes. Dari model tersebut kita akan melakukan evaluasi, kemudian akan mendapatkan base model, kemudian ada data prediction, setelah itu yang terakhir analisis sentimen. Kemudian untuk tahap preprocessing data kita menggunakan 7 fitur. Yang pertama itu adalah processing, yaitu membuat huruf menjadi kecil semua. Kemudian ada remove punctuation, ada remove URL, HTML text, terus itu ada steaming, kemudian ada remove stopword atau kata yang tidak berguna, kemudian ada convert emoticon to words atau mengubah emoji ke teks, kemudian ada text normalization. Next. Kemudian untuk bagian feature engineering kita menggunakan teknik TF-IDF atau time frequency inverse document frequency, karena menurut kami untuk pengolahan di teknik ini tuh lebih maksimal daripada teknik pengolahan lainnya. Jadi untuk rencana output yang diperoleh itu ada 4. Yang pertama, distribusi sentimen positif, negatif, netral. Jadi berdasarkan hasil pemodelan itu diperoleh klasifikasi seperti 3 di PPT. Ini nantinya dapat mempermudah interpretasi data atau visualisasi data. Yang kedua itu word cloud per label. Jadi untuk setiap label sentimen dilakukan visualisasi word cloud. Nah, nantinya itu dapat menampilkan kata-kata yang paling dominan muncul dalam setiap sentimen. Yang ketiga itu mampu menunjukkan aspek-aspek seperti apa yang sering pengguna bicarakan atau keluhkan. Terus yang keempat adalah mampu memberikan saran tindakan seharusnya yang dilakukan oleh pihak universitas.
universitas. Dan yang bagian kedua itu tadi kita juga melakukan frequent word. Jadi hasil dari word cloud itu kita lakukan frequent, jadi menghitung di tiap kata yang sering muncul. Selanjutnya adalah referensi yang kita jadikan acuan dalam melakukan tugas analisis sentimen pada Google Maps yang kita dapatkan dari website Science Direct berjudul Sentiment Analysis and Classification of Indian Farmers Protect Using Twitter Data. Alasan kita menggunakan ini adalah karena sesuai dengan judul kita, yaitu analisis sentimen dan klasifikasi, walaupun dari datanya itu kita berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.